Jenderal Arga memimpin latihan tempur di wilayah hutan Kalimantan yang lebat dan belum banyak dijamah. Pasukannya terdiri dari tentara disiplin tinggi yang terbiasa dengan medan berat. Namun rimba yang luas dan gelap itu tetap menyimpan tantangan tersendiri. Latihan kali ini bertujuan mengasah kemampuan bertahan hidup dan navigasi dalam hutan tak berjejak, sekaligus meningkatkan ketahanan mental di medan yang asing. Pada hari ketiga, rombongan bergerak menyusuri sebuah jalur sempit yang terlindung oleh kanopi daun tebal. Angin berhembus pelan, membiaskan sinar matahari yang terpencar. Namun tanpa disadari, Arga mulai tertinggal. Rencananya, dia hendak memeriksa posisi pasukan dan mencari titik air segar sesuai laporan intelijen. Saat membelok ke celah sempit antara pepohonan tua, langkah kaki yang terburu-buru membuatnya kehilangan jejak rombongan. Semakin jauh dia masuk, suara gemerisik dedaunan dan kicauan burung makin dominan. Suara langkah kaki pasukan yang biasanya nyaring di kejauhan lenyap sepenuhnya. Arga merasakan denyut jantungnya cepat, bukan karena takut, tapi kewaspadaan. Hutan yang sunyi dan rimbun ini menyembunyikan lebih dari sekadar satwa liar. Dia menarik napas dalam, menatap sekeliling dengan teliti. Pohon-pohon besar menjulang ke langit. Akar-akar menggeliat membentuk labirin. Rasa haus mulai menghantui, sementara bayangan kabut tipis mulai turun menutupi pandangan. Arga sadar, dia harus segera menemukan jalan kembali atau setidaknya tempat berteduh untuk malam nanti. Langkahnya pelan namun mantap. Setiap suara, mulai dari ranting patah hingga gemercik air sungai kecil, direspon dengan seksama. Malam semakin mendekat. Suara serangga malam menggema menambah suasana seram hutan. Arga mencari tanah yang agak lapang untuk beristirahat sebelum gelap benar-benar menyelimuti. Saat matanya menyesuaikan dengan redup cahaya, terlihat sebuah api kecil di kejauhan. Api itu berkobar di tengah lingkaran batu di sebuah tempat terbuka. Di dekatnya, berdiri seorang wanita dengan penampilan berbeda dari kebanyakan penduduk yang pernah Arga temui. Dia mengenakan baju adat Dayak yang penuh manik-manik warna-warni dan motif tenun rumit. Rambutnya panjang tergerai, dihias daun serta bunga liar berwarna cerah. Wanita itu memerhatikannya dengan tatapan tajam namun tak berniat mengusir. Arga menghampiri perlahan, merendahkan senjatanya sebagai tanda perdamaian. Ia menyapa dengan bahasa Indonesia yang sopan. Wanita itu membalas dengan suara lembut tapi tegas, mengenalkan dirinya sebagai Laras. Laras menjelaskan bahwa dia adalah pelindung hutan dan keturunan dari sebuah kerajaan gaib yang tersembunyi di dalam belantara ini. Meskipun terdengar seperti dongeng, cara bicaranya penuh keyakinan dan wibawa membuat Arga terdiam sejenak. Hutan yang selama ini dianggap hanya sebagai medan tempur biasa ternyata memiliki rahasia yang tak pernah dia bayangkan. Laras menawarkan bantuan agar Arga tidak tersesat lebih jauh, atau malah terjebak bahaya yang tak terlihat. Dia membawa Arga ke sebuah pondok sederhana yang terbuat dari kayu dan daun rumbia. Di sana, Arga bisa beristirahat dan mempersiapkan diri menghadapi malam yang dingin dan gelap. Saat malam semakin larut, Laras duduk di samping api unggun, menceritakan kisah-kisah leluhur dan legenda kerajaan gaib. Arga mendengarkan dengan seksama, mencoba memahami dunia yang selama ini tersembunyi di balik pepohonan lebat hutan ini. Dalam heningnya malam, keduanya bukan hanya bertukar cerita, tapi juga saling mengamati, membangun rasa percaya yang baru muncul. Udara malam membawa kelembapan, dan bunyi binatang malam menjadi latar yang mengiringi perbincangan mereka. Arga sadar bahwa hutan ini bukan sekadar medan latihan tempur, tapi juga tempat di mana kekuatan lain, magis dan budaya kuno, masih hidup berdampingan dengan alam. Keesokan harinya, dia harus bertemu kembali dengan pasukannya. Namun kini Arga membawa sesuatu yang berbeda, rasa hormat dan penasaran, serta kesadaran bahwa dalam perjalanan ini, dirinya bukan hanya belajar teknik pertempuran, tapi juga menghadapi dunia yang selama ini ia anggap hanya mitos. Perjalanan yang awalnya untuk mencari jalan keluar, berubah menjadi awal kisah yang tak terduga, di mana seorang jenderal kelas atas berjumpa dengan ratu hutan yang memiliki kekuatan lebih dari sekadar legenda. Hubungan mereka masih kabur dan penuh misteri, namun sama-sama tahu bahwa pertemuan ini akan mengubah takdir keduanya secara mendalam. Malam itu, di tengah rimba Kalimantan, terjalin sebuah awal baru yang penuh tantangan.
antara seorang prajurit yang hidup dalam dunia modern dan seorang wanita yang menjaga warisan purba yang tersembunyi di hutan belantara. Setelah malam penuh cerita dan keheningan yang mencekam di dalam hutan, Arga bangun dengan perasaan aneh yang bercampur antara penasaran dan kewaspadaan. Matahari belum menembus celah-celah daun, namun udara sudah terasa hangat. Laras sudah sibuk mempersiapkan sarapan sederhana dari hasil hutan, seperti umbi-umbian yang direbus dan daun-daunan herbal yang diolah menjadi minuman tradisional. Cara dia bergerak penuh ketenangan dan keyakinan, seolah hutan dan segala isinya memang bagian dari dirinya. Saat sarapan selesai, Laras mengajak Arga berjalan-jalan ke dalam hutan. Jalan yang mereka lalui bukan jalur biasa. Pepohonan tinggi yang rindang berdiri kokoh di sekeliling, namun tanaman di bawahnya menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang lebih misterius. Bunga dengan warna mencolok yang tidak pernah Arga lihat sebelumnya. Hewan-hewan kecil yang mengintip dari balik semak dengan waspada. Dan suara alam yang tidak hanya sekadar suara biasa, tapi terdengar seperti sebuah lagu alam yang berirama. Laras berhenti di muka sebuah pohon raksasa yang batangnya lebat dan berduri halus. Dia menyentuh kayu itu dengan tangan terbuka, lalu menutup matanya sejenak. Arga mengamatinya, mencoba mengerti apa makna dari ritual itu. Laras kemudian membuka matanya dan mulai menjelaskan, dengan suara lembut namun tegas, bahwa pohon itu adalah jiwa ratu hutan, penjaga keseimbangan di wilayah tersebut. Dia berkata bahwa hutan ini bukan sekadar hutan biasa. Ia adalah kerajaan gaib yang sudah ada jauh sebelum manusia modern mengenal konsep perbatasan atau negara. Ada aturan, ada kekuatan, dan yang paling penting, ada pewaris yang bertanggung jawab menjaga keharmonisan antara makhluk hidup dan alam. Laras sendiri adalah keturunan langsung dari garis pewaris itu, sebuah warisan yang mengikatnya pada tugas suci menjaga hutan dan segala isinya. Arga mendengarkan dengan rasa kagum dan sedikit kebingungan. Selama ini, dunia militer dan strategi perang yang ia kuasai tidak pernah menyentuh hal seperti ini. Konsep kerajaan gaib, kekuatan yang berakar dari mantra-mantra purba dan adat istiadat kuno, semuanya terlihat seperti cerita masa lalu yang terlupakan. Namun tatapan mata Laras yang penuh keyakinan dan kedalaman membuatnya sulit untuk mengabaikannya. Mereka terus berjalan menyusuri aliran sungai kecil yang jernih, yang menurut Laras adalah sumber kehidupan utama di wilayah tersebut. Anak-anak kecil dari komunitas Dayak muncul dari balik hutan dengan raut wajah ramah, menyapa Laras dengan penuh hormat. Arga merasa seperti masuk ke dunia yang benar-benar berbeda, di mana kepercayaan dan ikatan dengan alam melekat kuat pada setiap insan. Di sebuah lapangan terbuka yang dikelilingi oleh batu-batu besar dengan ukiran khas, Laras memperlihatkan beberapa artefak kuno yang sudah turun-temurun dijaga oleh keluarganya. Ada keris dengan gagang terbuat dari tulang, gelang emas dengan ukiran simbol-simbol alam, dan sebuah kitab kecil yang memuat mantra-mantra dan aturan adat. Semua benda itu bukan sekadar benda mati, melainkan sumber kekuatan dan kebijaksanaan mereka. Dia menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun, ada ketegangan yang tersembunyi di balik kedamaian komunitas ini. Beberapa kelompok luar mencoba menguasai wilayah hutan dengan motif politik dan ekonomi, mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan nilai-nilai kekuatan gaib yang menjaga keseimbangan. Laras dan para pendukungnya harus menjaga agar kekuatan tersebut tidak jatuh ke tangan yang salah. Arga merasa bahwa ini bukan sekadar konflik biasa. Dia mulai melihat bahwa pertemuan mereka bukan kebetulan, melainkan bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Di sini, perang tidak hanya soal kekuatan fisik dan senjata, tapi juga soal keyakinan, tradisi, dan kekuatan supranatural yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah obrolan, Laras mengajak Arga untuk menyaksikan sebuah ritual yang hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Mereka memasuki sebuah kawasan tersembunyi di dalam hutan di mana cahaya matahari tembus dengan redup melalui dedaunan lebat. Di sana, beberapa orang Dayak mengenakan pakaian adat lengkap sedang melafalkan mantra-mantra sambil menari mengelilingi api unggun besar. Arga merasakan energi yang berbeda dari ritual tersebut. Ada ketenangan sekaligus ketegangan yang membekas dalam dadanya. Laras kemudian memaparkan bahwa ritual ini adalah bagian dari usaha menjaga agar keseimbangan alam tidak terganggu oleh kekuatan jahat atau oleh ambisi manusia yang serakah. Setiap gerakan dan kata-kata mantra punya arti dan kekuatan tersendiri. Dalam hal ini,
Arga mulai menyadari bahwa peperangan kekuasaan yang tersembunyi di balik adat dan mantra bukan hanya mitos, tapi realitas yang harus dihadapi dengan penuh hati-hati. Seiring hari beranjak siang, mereka duduk bersama di bawah pohon besar sembari mengobrol santai tentang dunia masing-masing. Arga berbicara tentang dunia militer, tentang strategi dan teknologi modern yang dia kuasai. Laras bercerita tentang kelangsungan hidup komunitasnya, tentang kebijaksanaan leluhur, dan tentang beratnya tugas menjaga kerajaan gaib agar tidak tercerabut dari akar sejarahnya. Di sudut hati, Arga mulai merasakan sesuatu yang berbeda dari dirinya sendiri. Tempat ini, orang-orang ini, dan terutama Laras, membuka cakrawala baru tentang arti kekuatan sebenarnya. Bukan hanya senjata atau pasukan, tapi juga kebijaksanaan dan keharmonisan alam yang harus dijaga. Dia merasakan kombinasi antara ketegangan misi dan kedamaian yang aneh, sebuah pertentangan yang membuatnya semakin penasaran. Hari mulai meredup, dan Arga harus mempertimbangkan langkah selanjutnya. Namun kali ini, hasratnya bukan hanya mencari jalan kembali ke pasukan, melainkan memahami dunia baru yang mulai membuka dirinya perlahan. Laras mengingatkan bahwa perjalanan yang sebenarnya baru dimulai, bukan hanya untuk menemukan jalan keluar dari hutan, tapi juga untuk menghadapi peperangan lain yang lebih rumit, yang bersembunyi di balik adat dan mantra purba. Matahari tenggelam di balik pepohonan, meninggalkan bayangan panjang yang melingkupi. Arga duduk di dekat Laras, siap menyambut tantangan yang datang bukan dari medan pertempuran modern, tapi dari dunia yang menggabungkan kekuatan magis dan politik tersembunyi. Dunia yang menurutnya selama ini tidak pernah dia duga ada, dan kini harus dihadapi jika ingin selamat dan pulang dengan jiwa yang utuh. Di dalam hutan yang tidak lagi hanya sekadar ruang kosong, bagi Arga kini ada kisah baru yang terjalin, kisah tentang kekuatan, warisan, dan pilihan yang akan menentukan nasib bukan hanya dirinya, tapi juga sebuah kerajaan gaib yang sudah lama terlupakan. Seiring berjalannya waktu, Arga semakin tenggelam dalam dunia yang sama sekali berbeda dari latar belakang militer dan strategi tempurnya selama ini. Laras tak hanya menunjukkan hutan sebagai sebuah wilayah fisik, melainkan sebagai sebuah kerajaan yang memiliki aturan dan keseimbangan yang harus dijaga dengan ketat. Kerajaan gaib itu tidak terlihat oleh sembarang orang dan tidak siap menerima kehadiran asing begitu saja. Namun, kenyataannya, Arga sudah masuk ke dalam lingkaran itu, tanpa bisa kembali ke dunia lamanya tanpa berhadapan dengan konsekuensi berat. Laras memulai dengan memperlihatkan warisan kerajaan itu, simbol dan tanda yang tercetak pada permukaan batu dan pohon, lambang yang mewakili kekuatan dan keseimbangan alam. Setiap simbol memiliki makna tersendiri, berakar pada kepercayaan purba yang diturunkan dari generasi ke generasi. Warisan ini bukan sekadar pusaka fisik, tapi juga mengandung kekuatan magis yang menjamin harmoni alam tetap terjaga. Arga terkesan oleh kedalaman makna warisan tersebut, bahkan mulai memahami bahwa tugas Laras sebagai pewaris bukanlah semata-mata gelar seremonial. Warisan itu menuntut tanggung jawab besar, tidak hanya menjaga alam fisik tetapi juga menjaga hubungan antara dunia gaib dan dunia manusia biasa. Sebuah keseimbangan yang rapuh dan dapat pecah jika pihak yang salah mencoba merebutnya. Ketika Arga mulai menyelami lebih jauh, Laras bercerita tentang konflik lama yang mengancam eksistensi kerajaan gaib. Tidak semua orang atau komunitas di dalam hutan itu tunduk kepada aturan serta adat yang diwariskan. Ada kelompok lain yang berupaya merebut kekuasaan untuk tujuan pribadi. Mereka percaya dengan menguasai warisan gaib itu, mereka bisa mengendalikan kekuatan yang sangat besar untuk kepentingan politik dan ekonomi. Kelompok ini tersembunyi dan aktif, menggunakan cara-cara licik untuk menduduki posisi strategis serta menguasai sumber daya alam yang dijaga rapi oleh kerajaan Laras. Mereka bukan hanya kelompok manusia biasa, tetapi seringkali menggunakan sihir gelap dan mantra terlarang yang bertentangan dengan nilai-nilai adat dan harmoni. Laras menjelaskan bahwa peperangan antar kekuatan ini sudah berlangsung sejak lama, namun kini semakin memuncak. Mereka harus terus waspada, karena tak hanya terjadi pertarungan fisik, tetapi juga pertempuran spiritual yang menentukan masa depan kerajaan dan hutan itu sendiri. Laras tidak hanya berperan sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai pelindung adat dan penjaga mantra yang menjaga semesta tetap seimbang. Arga merasakan ketegangan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Selama ini, dalam dunia militernya,
Segala sesuatunya bisa diukur dengan taktik dan persenjataan. Tapi di dunia ini, lawan yang dihadapi begitu misterius, dan senjatanya bukan hanya senapan atau granat, melainkan mantra dan kekuatan alam yang tak kelihatan namun sangat nyata. Malam tiba dengan cepat dan, di tengah hutan yang dijaga ketat oleh para penjaga setia, Laras mengajak Arga ke sebuah tempat ritual tertutup. Di sana, para tetua dan pendekar gaib berkumpul untuk membicarakan strategi dan mempersiapkan diri menghadapi ancaman yang semakin nyata. Arga mendapati dirinya duduk di antara mereka, seorang prajurit dunia modern yang asing dengan tradisi semacam ini, tapi kini menjadi bagian dari rencana besar yang mengikat nasib keduanya. Diskusi berlangsung serius. Pendekar dan tetua membicarakan siapa saja yang terlibat dalam kelompok pengkhianat, serta apa langkah yang harus diambil untuk melindungi kerajaan gaib. Mereka menguraikan mantra-mantra perlindungan yang harus diaktifkan, dan rencana bagaimana memperkuat ikatan antar komunitas supaya tetap bersatu menghadapi ancaman. Arga belajar banyak mengenai mantra perang dan cara melawannya. Dia menyadari bahwa kekuatan gaib yang mereka miliki bisa mengubah jalannya pertempuran, bahkan mengalahkan musuh yang secara fisik lebih kuat. Namun, untuk menguasai kekuatan itu, diperlukan proses latihan dan kepercayaan yang tidak mudah dia dapatkan dalam waktu singkat. Keesokan harinya, Laras memperlihatkan kepada Arga medan pertempuran yang sebenarnya bukan hanya berupa bentangan hutan lebat, tapi juga dunia magis yang tersembunyi di balik realitas. Ada area-area keramat dengan aura mistis, tempat-tempat di mana kekuatan kerasukan dan mantra bisa bekerja dengan sangat kuat. Arga disuruh memahami medan ini agar kelak bisa membantu menjaga pertahanan kerajaan gaib. Namun tidak semua berjalan mulus. Dalam perjalanan itu, mereka menemukan tanda-tanda kelompok musuh sudah mulai menyerang wilayah kecil komunitas Dayak yang loyal pada Laras. Rumah-rumah diserang, pohon-pohon keramat ditebangi, dan mantra perlindungan dilanggar. Kejadian-kejadian ini memaksa mereka bertindak cepat dan tegas. Arga merasakan betul arti peperangan berdimensi ganda antara dunia manusia dan dunia supranatural. Laras meminta Arga agar membantu menggabungkan strategi militer modern dengan kekuatan gaib yang dimiliki oleh komunitas. Ini adalah titik di mana dua dunia yang selama ini berjalan terpisah harus bersatu untuk mempertahankan sesuatu yang lebih besar dari keduanya. Peran Arga bukan hanya sebagai jenderal dalam medan pertempuran konvensional, tapi juga sebagai mediator dan pelindung warisan magis yang kini menjadi bagian hidupnya. Dalam beberapa hari berikutnya, mereka menyiapkan pasukan khusus yang terdiri dari pejuang fisik dan pawang-pawang yang mampu menggunakan mantra perlindungan dan pertempuran. Arga berlatih keras mempelajari teknik-teknik yang tidak pernah diajarkan di akademi militer. Ia menyerap pelajaran tentang kekuatan hati, keseimbangan antara keberanian dan ketenangan, dan bagaimana menggabungkan ilmu pengetahuan dengan kepercayaan kuno. Konflik semakin memanas seiring kelompok pengkhianat semakin terang-terangan menantang kekuasaan Laras dan komunitasnya. Serangan berlapis terjadi di pagi dan malam hari, mengguncang kehidupan damai yang selama ini dirawat dengan penuh kasih sayang. Pertarungan berlangsung bukan hanya dengan senjata tajam dan peluru, tapi juga dengan mantra-mantra yang mampu melumpuhkan atau memperkuat fisik dan jiwa. Arga mulai menyadari bahwa pernikahan yang mungkin akan terjalin antara dirinya dan Laras bukan hanya soal cinta atau persatuan pribadi, melainkan juga soal peperangan kekuasaan yang selama ini tersembunyi di balik adat dan mantra purba. Takdir mereka tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang kerajaan gaib ini, dan keputusan yang mereka ambil akan menentukan masa depan hutan dan seluruh komunitas. Saat malam menyelimuti, Arga dan Laras berdiri berdampingan di puncak sebuah bukit kecil yang menghadap lembah luas hutan. Di bawah sana, pasukan mereka bersiap melawan serangan berikutnya. Laras menggenggam tangan Arga erat-erat, memberi kekuatan dan keyakinan. Di mata Arga tergambar tekad baru yang mengalir dari aliran darah dan janji suci. Mereka bukan hanya berperang untuk diri sendiri, tapi untuk warisan yang harus dijaga sampai akhir. Pertempuran yang akan datang bukan hanya pertarungan biasa, melainkan ujian atas keberanian, kepercayaan, dan kekuatan gabungan antara dunia manusia dan dunia gaib yang selama ini tersembunyi di balik rimba Kalimantan. Arga tahu bahwa dirinya kini berada di persimpangan jalan yang menentukan, dan perjalanan ini baru saja tiba di ujung awal yang sesungguhnya. Hubungan antara Arga dan Laras tumbuh dalam suasana yang penuh ketegangan dan urgensi.
Kesadaran akan peran masing-masing membawa mereka melewati batas-batas pribadi dan dunia yang selama ini mereka kenal. Namun, pernikahan yang direncanakan oleh kedua keluarga, sebuah ikatan yang dianggap sebagai jembatan antara dua kekuatan, bukanlah soal sederhana tentang perasaan semata. Ada tanggung jawab besar serta tarikan kekuasaan yang tak terlihat namun terasa kental di udara. Laras, sebagai pewaris kerajaan gaib, membawa berat sejarah panjang dan adat yang harus dipatuhi. Ia tahu, jika pernikahannya dengan Arga diterima komunitas, maka ada harapan untuk menyatukan kekuatan asing dan tradisional demi melawan ancaman yang semakin nyata. Namun di balik semua itu, Laras sering merasa dilema antara tugas wajibnya dan perasaan yang mulai bersemi. Hatinya yang keras karena tanggung jawab tiba-tiba dilunakkan oleh perhatian Arga, yang meski awalnya hanya tamu asing, kini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, Arga yang selama ini terbiasa memimpin di medan perang dan berpegang pada logika strategi, mulai merasakan bahwa pernikahan ini membawa dampak besar yang tidak cukup diselesaikan dengan latihan atau taktik militer. Ada lapisan-lapisan adat dan filosofi kuno yang mesti dipahami. Dia harus menyesuaikan diri dengan dunia Laras yang penuh mantra dan aturan tidak tertulis yang menentukan posisi dan kekuasaan. Namun, tidak semua pihak menerima ikatan ini dengan tangan terbuka. Beberapa orang dalam komunitas kerajaan gaib menaruh curiga. Mereka mempertanyakan keputusan Laras yang membawa seorang prajurit dari dunia luar ke dalam lingkaran suci mereka. Kekhawatiran muncul bahwa kehadiran Arga bisa menjadi bumerang, membuka celah bagi kelompok pengkhianat yang selama ini mengincar tahta dan kekuatan hutan. Intrik-intrik mulai berembus, menyebar di antara bisikan di balik tirai pepohonan. Arga dan Laras harus berhadapan dengan ketidakpercayaan tidak hanya dari luar, tetapi juga dari dalam komunitas mereka sendiri. Laras merasakan tekanan yang luar biasa, terkadang bertanya-tanya apakah pilihannya benar. Arga pun merasakan ketidakpastian yang belum pernah ia alami sebelumnya, sampai pada titik di mana ia sadar bahwa kepercayaan adalah pondasi penting, lebih dari senjata dan strategi. Mereka mulai saling terbuka secara perlahan. Arga mengungkapkan ketakutannya jika suatu saat kehadirannya malah menjadi bencana bagi komunitas. Laras jujur tentang beban berat yang dia pikul sebagai pewaris, dan bagaimana dia harus selalu menjaga keseimbangan antara hati dan kewajiban. Dialog seperti ini semakin mempererat hubungan mereka, mengikis dinding-dinding keraguan dan membangun jembatan antara dua dunia yang berlawanan. Petualangan mereka pun membawa mereka ke acara adat besar yang diadakan untuk merayakan kekuatan dan persatuan kerajaan gaib. Di sana, Arga menyaksikan langsung ritual-ritual kuno yang mengandung makna dalam dan simbolik, bukan hanya untuk menjaga tradisi tapi juga sebagai bentuk peringatan atas tanggung jawab sakral para pewaris. Laras berdiri di tengah lingkaran tetua dan para pengikut, memancarkan wibawa yang menguatkan. Selama acara berlangsung, ketegangan makin terasa. Beberapa anggota komunitas menunjukkan sikap sinis, ada yang waspada, dan ada pula yang terang-terangan menentang kedatangan Arga. Namun Laras dan Arga tetap berdiri teguh, membuktikan bahwa pernikahan mereka adalah pilihan yang membawa harapan untuk masa depan yang lebih kuat. Namun bukan hanya konflik sosial yang menghantui. Mantra-mantra purba yang menjadi bagian dari ikatan adat juga menuntut pengorbanan dan kesetiaan. Arga harus menjalani serangkaian ujian yang tidak hanya menguji fisik, tapi juga jiwa dan keyakinan. Ia harus membuktikan bahwa dirinya pantas berdampingan dengan Laras, serta mampu menjaga warisan magis yang dijaga dengan sepenuh hati oleh komunitas. Ujian itu membawa Arga pada pengalaman mistis yang intens, melibatkan perjalanan ke dalam dunia gaib, pertemuan dengan roh-roh leluhur, dan pemahaman tentang keseimbangan alam yang tak terbayangkan sebelumnya. Dalam perjalanan ini, Arga mengalami transformasi diri yang dramatis, menyadari bahwa kekuatan terbesar bukan pada kemampuan mengalahkan lawan, tapi pada kemampuan memahami dan menjaga harmoni. Di lain sisi, Laras juga menghadapi pergulatan batin. Ia berada di titik di mana cinta pribadi dan kewajiban adat bertabrakan. Dia harus memutuskan apakah akan mengikuti hatinya yang mulai terbuka pada Arga, atau mengutamakan tanggung jawab sebagai pewaris kerajaan yang mengandung risiko besar. Konflik ini membuatnya merasa terisolasi di antara harapan komunitas dan perasaan pribadinya. Ketika pernikahan semakin dekat, tekanan dari pihak luar semakin gencar.
Kelompok pengkhianat memanfaatkan setiap keraguan dan ketidakpastian untuk menebar perpecahan dan menciptakan intrik yang dapat melemahkan posisi Laras dan Arga. Mereka menggunakan taktik licik, termasuk memancing kerusuhan dan menyebarkan isu yang mengguncang kepercayaan. Tetapi Laras dan Arga belajar bahwa kekuatan mereka bukan hanya pada ikatan fisik, melainkan juga pada rasa saling percaya dan pengertian yang mulai tumbuh. Mereka menyusun strategi bersama, tidak hanya untuk menghadapi musuh luar, tetapi juga untuk menenangkan keresahan dalam komunitas dan memperkuat posisi mereka sebagai pasangan yang diharapkan mampu membawa perubahan. Dalam proses itu, Arga juga mulai mengerti bahwa pernikahan mereka menjadi simbol perekat antara kekuatan dunia modern dan tradisional, dua entitas yang selama ini dianggap bertolak belakang. Dengan menyatukan keduanya, mereka punya kesempatan untuk mengukir sejarah baru bagi hutan dan masyarakat yang mereka cintai. Saat malam akhirnya tiba, Arga dan Laras berdiri bersama di tengah lingkaran api abadian. Mereka mengucapkan janji yang bukan sekadar ikatan cinta, tapi juga janji untuk menjaga keseimbangan, melindungi warisan, dan bersatu menghadapi peperangan kekuasaan yang tersembunyi di balik adat dan mantra purba. Dalam keheningan malam yang penuh simbol itu, keduanya tahu bahwa segala tantangan dan pengorbanan akan datang, namun langkah mereka tak lagi sendiri. Pernikahan mereka bukan hanya soal dua insan, melainkan sebuah babak baru bagi kekuatan yang lama tersembunyi, sebuah perjuangan yang menggabungkan cinta, adat, dan kekuasaan dalam satu jalan yang sama. Gelap mulai menyelimuti hutan ketika bayangan serangan mulai mengancam kedamaian yang rapuh. Musuh yang selama ini bersembunyi, kelompok pengkhianat yang ingin merebut tahta kerajaan gaib, kini mulai keluar dari tirai rahasia mereka. Mereka tidak hanya mengandalkan senjata tajam dan pasukan bayaran, tapi juga menguasai mantra-mantra hitam yang dapat melumpuhkan jiwa dan tubuh, memanipulasi alam dengan cara yang menyesatkan. Hutan yang dulu menjadi sakral, kini berubah menjadi medan tempur antara kekuatan terang dan gelap, persis seperti yang telah dikhawatirkan Laras sejak lama. Laras dan Arga menyadari bahwa pertempuran ini bukan hanya soal menghalau musuh secara fisik. Ini adalah peperangan yang menyentuh ranah spiritual dan mistis, di mana mantra menjadi senjata, dan kepercayaan menjadi perisai. Mereka pun mempersiapkan diri dengan strategi ganda, menggabungkan taktik militer modern yang Arga pimpin dan ritual kuno yang dijalankan oleh Laras dan para tetua. Ada kebutuhan untuk bersatu, menggabungkan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan purba untuk menghadapi musuh yang semakin berani. Di sebuah gerbang batu tua di tengah hutan, pasukan gabungan berdiri tegap. Di barisan depan, para pendekar dan pawang mengangkat senjata namun juga mempersiapkan diri melantunkan mantra perlindungan yang kuat. Arga memandang ke sekeliling, merasakan ketegangan yang menyelimuti. Ia tahu, momen ini akan menentukan tidak hanya nasib mereka, tapi juga masa depan seluruh komunitas. Musuh datang dengan kekuatan besar di malam yang gelap, memanfaatkan kabut tebal dan ranting-ranting yang berisik. Mereka membawa amarah dan dendam yang menyala-nyala. Arga memerintahkan formasi bertahan, sementara Laras berdiri di tengah lingkaran mantra, memimpin doa dan ucapan kuno yang dipercaya mampu membentengi mereka. Angin malam membawa gema mantra yang berdenyut, mengisi udara dengan energi magis. Pertempuran pun pecah dengan dahsyat. Senapan dan keris bersautan, sementara mantra-mantra saling bertabrakan dalam bentuk energi yang terlihat seperti kilatan cahaya berwarna-warni. Arga tak hanya lincah mengatur strategi, tapi juga belajar mengenali pola mantra lawan, mencari celah untuk mengantisipasi serangan magis yang tidak terlihat oleh mata biasa. Setiap langkah penuh risiko, setiap detik berharga bagi mereka yang bertahan. Di tengah pertempuran, Laras menghadapi lawan terkuat dari kelompok pengkhianat itu, seorang dukun hitam yang menguasai ilmu terlarang. Mereka saling bertatap mata, bak dua kekuatan alam yang tengah bertarung untuk mendominasi dunia ini. Mantra tersebar seperti ranting api, mencoba mengambil alih jiwa masing-masing. Tetapi Laras dengan ketenangan dan keyakinan yang dalam, menggunakan mantra perlindungan warisan leluhur, mengubah serangan menjadi pertahanan tanpa celah. Arga berlari di medan, mengarahkan pasukan dengan suara tegas. Ia menyadari bahwa pertempuran di sini bukan hanya soal menang kalah dalam peperangan biasa, tapi soal menjaga keseimbangan alam dan integritas sebuah kerajaan gaib yang selama ini tersembunyi.
Ia menggunakan keahliannya tidak hanya untuk menyerang, tetapi juga melindungi pengikut Laras dan tempat-tempat sakral yang tak boleh dihancurkan. Suara-suara teriakan, dentingan senjata, dan lantunan mantra membaur menjadi simfoni pertempuran yang mengguncang bumi dan langit. Ada rasa sakit yang nyata ketika beberapa pejuang luluh lantak jatuh, tetapi semangat mereka tidak padam. Mereka percaya bahwa kekuatan yang dijaga Laras dan Arga adalah tabir pelindung bagi hutan dan seisi dunia. Kematian bukanlah akhir, tetapi pengorbanan dalam mempertahankan kebenaran yang mutlak. Dalam pergulatan itu, Arga sempat terpojok saat musuh mengerahkan kekuatan gelapnya untuk menjeratnya. Namun Laras datang tepat waktu dengan dukungan mantra yang memancar dari jiwanya, membebaskan Arga dari ikatan gaib. Momen ini membuat Arga semakin yakin akan kekuatan gabungan mereka, sekaligus memperteguh ikatan batin yang mulai tumbuh semakin kuat. Ketika fajar mulai menyingsing, pertempuran mencapai puncaknya. Musuh yang tersisa mundur ke balik hutan, terseret arus kekuatan yang tak mampu mereka kuasai. Laras dan Arga memimpin pasukan untuk memastikan tidak ada celah yang tersisa bagi ancaman. Namun mereka tahu bahwa kemenangan ini hanya sementara. Peperangan belum benar-benar usai. Keseimbangan harus terus dijaga. Di antara reruntuhan dan sisa pertempuran, Laras berdiri di bawah sinar mentari pagi yang pertama. Wajahnya menunjukkan keteguhan dan rasa syukur. Arga mendekat, menyadari bahwa pertempuran ini telah mengubahnya lebih dalam dari yang ia bayangkan. Ia bukan saja bertempur dengan senjata, tapi juga dengan keyakinan dan hati. Keduanya tahu bahwa mantra dan adat yang menjadi warisan kerajaan gaib ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Keberanian mereka bukan hanya untuk bertahan, tapi untuk menjaga warisan purba yang membawa keseimbangan hidup. Peperangan kekuasaan yang tersembunyi di balik adat dan mantra ini mewujud nyata dalam perjuangan mereka. Sebuah pergulatan abadi yang melampaui batas antara dunia manusia dan gaib. Dengan perasaan yang campur aduk antara kelelahan dan kemenangan, Arga dan Laras bersumpah untuk terus menjaga hutan mereka. Mereka menyadari bahwa cinta mereka kini menjadi kekuatan yang menyatukan, bukan hanya sebagai pasangan, tetapi sebagai penjaga sekaligus pejuang di medan pertempuran yang tak pernah berhenti. Setelah pertempuran yang dahsyat dan penuh pengorbanan, Arga dan Laras berdiri di tengah hutan yang kembali sunyi. Namun, diamnya alam kini membawa aura yang berbeda. Seolah hutan sendiri menghela napas lega setelah melewati badai yang menghancurkan. Keduanya tahu bahwa kemenangan bukan akhir dari perjalanan. Sebaliknya, itu menjadi awal dari tanggung jawab yang jauh lebih besar, menciptakan harmoni abadi antara dunia manusia dan kerajaan gaib yang dijaga oleh Laras. Langit pagi yang cerah menyinari dedaunan yang basah oleh embun. Burung berkicau seolah menyambut kedamaian yang mulai hadir. Arga memandang sekeliling dengan rasa haru. Hutan yang dulu kelam dan penuh ancaman kini terlihat seperti tempat suci, tempat di mana kekuatan alam dan manusia bertemu dalam keseimbangan. Namun di balik keindahan itu, tersimpan tantangan yang harus dihadapi agar kedamaian tidak hanya bertahan sesaat. Laras berjalan di sampingnya. Langkahnya mantap dan penuh keyakinan. Gelar Ratu Hutan yang diembannya bukan sekadar simbol, tapi mandat untuk melindungi segala kehidupan di dalam wilayah ini, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Dia memandang mata Arga dengan lembut, menyadari bahwa mereka kini bukan lagi dua dunia yang terpisah, melainkan satu kesatuan yang saling bergantung. Mereka memulai proses membangun kembali komunitas dan kerajaan gaib yang sempat goyah akibat pertempuran. Dengan bantuan para tetua dan para penjaga tradisi, mereka menyusun aturan baru yang menggabungkan aspek modern dan purba. Laras menegaskan pentingnya ritual-ritual lama, sementara Arga membawa ide-ide baru yang lebih terbuka kepada dunia luar. Hal ini tidak mudah, karena beberapa anggota masih terikat pada pandangan lama yang menolak perubahan. Namun perbedaan bukan menjadi penghalang, melainkan kekuatan yang menyatukan. Perlahan, Arga dan Laras mengorganisasi pelatihan bersama antara pasukan tradisional dan militer modern, menciptakan sinergi unik yang memperkuat pertahanan sekaligus menjaga nilai-nilai leluhur. Mereka juga membuka jalur komunikasi dengan komunitas sekitar, membangun hubungan saling percaya yang akan meminimalisir konflik di masa depan. Di tengah usaha ini, pernikahan mereka menjadi simbol persatuan antara dua dunia. Acara resmi berlangsung dengan penuh hikmat,
dihadiri oleh para tetua adat, anggota komunitas Dayak, serta perwakilan dari pasukan militer. Upacara tersebut bukan hanya pesta pernikahan biasa, tetapi juga pengukuhan atas tanggung jawab baru yang mereka pikul bersama. Saat Laras mengenakan mahkota adat yang diwariskan sejak ratusan tahun lalu, Arga berdiri di sisinya, memegang tangan penuh kekuatan dan janji. Mereka bersumpah bukan hanya sebagai pasangan, tetapi sebagai pelindung kerajaan, menjaga agar keseimbangan antara manusia, alam, dan dunia gaib tetap utuh. Janji itu membentuk sebuah ikatan sakral yang melintasi dunia nyata dan spiritual. Seiring waktu, hutan mulai pulih dan kehidupan masyarakat kembali bergeliat. Arga dan Laras mengawasi pembangunan desa-desa kecil yang memadukan teknologi dan tradisi, mengajarkan generasi muda untuk menghormati warisan leluhur sekaligus menghadapi tantangan zaman modern. Dengan cara ini, mereka menanamkan nilai keberlanjutan dan kerjasama dalam jiwa komunitas. Namun, kedamaian itu tidak membuat mereka lengah. Ancaman tersembunyi masih ada, terkadang muncul dalam bentuk pengkhianatan kecil atau percobaan pemanfaatan kekuatan gaib oleh pihak luar yang masih mengintai. Maka dari itu, Arga dan Laras terus waspada, belajar dan berkembang bersama, menguatkan ikatan antara kekuatan fisik dan spiritual yang menjadi landasan kerajaan gaib. Mereka juga mengembangkan sistem keamanan yang unik, menggabungkan teknologi pengawasan dengan energi magis dari mantra-mantra yang dipelajari oleh para pawang dan penjaga hutan. Ini memastikan bahwa wilayah kekuasaan mereka tetap terlindungi dari gangguan, sekaligus menjaga agar kearifan lokal tetap hidup dan dihormati. Dalam perjalanan itu, Arga yang sebelumnya hanya jenderal menguasai medan perang konvensional, kini berubah menjadi pejuang yang mampu beradaptasi dengan keajaiban alam dan dunia gaib. Laras, dari sisi lain, belajar untuk memahami dunia luar dan bagaimana kekuatan modern bisa digunakan untuk memperkuat tradisi, bukan merusaknya. Keduanya melengkapi satu sama lain dengan cara yang tak terduga. Hari-hari berjalan dengan damai, diwarnai oleh belajar dan kerja keras. Laras dan Arga sering menyempatkan diri untuk berjalan bersama di tengah hutan, menikmati kesunyian dan energi yang mengalir di antara pepohonan tua. Dalam hening itu, mereka merasa bahwa tujuan mereka lebih besar dari sekadar mempertahankan kekuasaan atau cinta pribadi. Mereka menjaga masa depan sebuah dunia yang saling terikat. Pertemuan yang awalnya tidak disengaja itu kini menjadi jalinan takdir yang kuat dan penuh makna. Sebuah pernikahan bukan hanya soal dua hati yang bersatu, tapi juga tentang dua dunia yang bersimpuh dalam harmoni. Di bawah naungan rimba, keduanya berdiri sebagai bukti bahwa perang dan perdamaian, kekuasaan dan cinta, tradisi dan modernitas bisa berjalan bersama tanpa saling menghancurkan. Saat mentari terbenam di balik pepohonan, Arga dan Laras duduk bersisian, menyaksikan cahaya lembut yang menebar ke seluruh hutan. Mata mereka bertemu, penuh pengertian dan harapan. Mereka tahu, sebagai penjaga dan pewaris, jalan mereka masih panjang dan penuh tantangan. Namun kini, tidak ada lagi keraguan, hanya keyakinan bahwa bersama-sama mereka bisa menjaga keseimbangan dunia dengan sepenuh hati. Hutan itu kembali menjadi saksi bisu, bukan hanya peperangan dan kekuasaan yang tersembunyi, tetapi juga kisah cinta yang menembus batas alam dan waktu. Sebuah kisah yang mengajarkan bahwa di balik adat dan mantra purba, ada kekuatan abadi yang lahir dari kesatuan, pengorbanan, dan harapan.